Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang layak menerima setiap pujian, menerima setiap sembahan, menerima setiap keagungan dari umat-Mu. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tibalah saatnya kami duduk tenang untuk mendengarkan Engkau bersabda. Bersabdalah ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Shalom alaihim. Udah lupa. Shalom alaihim. Wa alaihim shalom. Sekali lagi kalau saya berkata kepada teman-teman, kalau saya katakan shalom itu damai sejahtera, terus Bapak Ibu berkata damai sejahtera, agak rancu kan? Tapi ketika saya katakan shalom alaihim, damai sejahtera bagimu, terus Bapak Ibu juga menjawab sama, benar. Begini, shalom alaihim, assalamu alaikum, shalom alaihim, terus Bapak Ibu menjawab wa alaihim shalom, wa alaikum salam. Jangan kita alergi dengan bahasa, karena rumpun mereka kurang lebih sama. Jadi bahasanya beti-beti lah, beda-beda tipis lah gitu kan. Jadi kalau saya katakan shalom hanya damai sejahtera, terus Bapak Ibu jawab damai sejahtera, kayaknya rancu kan. Tapi ketika saya katakan damai sejahtera bagimu, damai sejahtera juga bagimu. Shalom alaihim. Kalau lupa besok awas ya. Iya, baiklah, mari kita buka Alkitab kita. Dari 2 Timotius pasal 4, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-18. Markos bukan? Iya, selamat datang Kos. Lama gak jumpa kita. Tak pikir kau tadi bawa saksofon. Baik, ya 2 Timotius 4 ayat 9 sampai dengan ayat 18, saya baca buat kita ya. Pesan terakhir dari 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini surat Paulus kepada Timotius. Dan ini surat Paulus kepada Timotius yang terakhir dia tulis dari penjara. Begini bunyinya ayat 9, saya ulangi. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamenan itu. Alexander, tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia, karena dia sangat menentang ajaran kita. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah kita baca dan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang terlebih memelihara. Bapak Ibu, sebagai makhluk sosial tentunya memungkinkan kita untuk hidup berbaur, untuk hidup berkelompok atau untuk hidup berkomunitas. Dan saya pikir kita semua di sini senang memiliki komunitas ya. Saya nggak tahu para pemuji pemusik ini komunitasnya berapa banyak, para pelajar ini komunitasnya berapa banyak, para orang karyawan-karyawati komunitasnya berapa banyak. Yang pasti kita pasti senang berkomunitas. Misalnya komunitas sekantor, terus komunitas alumni gitu ya, terus komunitas apa lagi? Komunitas arisan ibu-ibu komplek, kemudian komunitas hobi, misalnya hobinya olahraga, pasti mereka punya komunitas. Komunitas anak motor, pasti mereka punya komunitas.
Nah, karena sering bertemu, maka dalam komunitas ini akan memunculkan banyak rasa. Rasanya macam-macam. Ada rasa senang karena bisa kumpul-kumpul, foto-foto, makan bareng, bernostalgia. Ada rasa rindu ketika sudah lama tidak ketemu, teman-teman yang satu alumni udah puluhan tahun gak ketemu, seperti saya kemarin, saya ketemu padahal kami satu lift, kami ke tempat tujuan yang sama. Begitu ketemu, kamu juga alumni, bayangkan 30 tahun gak ketemu, banyak perubahan. Begitu ketemu senang-senang. Tapi pertanyaan, apa iya dalam komunitas yang ada senang-senang aja? Apa iya dalam komunitas yang ada hahaha aja? Tanpa bermaksud merendahkan pertemanan dalam sebuah komunitas, tapi kenyataannya bahwa dalam satu komunitas itu tidak lepas dari gesekan. Gimana enggak? Ketemunya intens, begitu kan? Nah, akibat dari gesekan itu, maka tidak jarang yang timbul rasa kecewa. Awalnya sih kita biasa aja ya, cuek aja lah gitu. Lama-lama kecewa gitu ya. Dan kecewa ini sebenarnya bisa timbul tidak hanya kontak-kontak langsung. Misalnya saya dengan Bung Niki atau kita dengan komunitas ini, enggak. Tapi kekecewaan bisa datang misalnya begini, dalam satu komunitas kok 4-5 orang pergi ketemuan, makan. Yang satu mereka udah sepakat, jangan posting ya, jangan bikin status ya. Ternyata yang satu mungkin karena tangannya gatal, suka status gitu, dia buatlah di media sosial. Akhirnya temannya baca, langsung respon, kok gua nggak diajak, kecewa, betul kan? Kemudian kecewa bukan karena bersinggungan langsung, tapi kok gua nggak nyangka ya orangnya seperti itu. Mungkin anak-anak kita dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, mereka kuliah di sekolah Kristen. Begitu mereka masuk ke perguruan tinggi negeri, mereka ketemu dengan warna-warni agama yang ada di sana. Bahasanya juga bahasa-bahasa yang kasar. Tahu begini saya nggak kuliah, kecewa. Jadi area kecewa ini, pusat kecewa ini, di mana saja ada. Masih ingat waktu U20 ditolak, Israel ditolak U20 di Indonesia? Teman saya sampai hari ini nggak milih siapa calon presiden yang nolak Israel. Saking kecewanya. Orang yang menolak Israel adalah orang yang menolak Tuhan katanya. Nggak ada bersinggungan langsung. Tapi kecewa itu bisa muncul di mana saja. Areanya kita bisa di mana saja. Betul? Kita masuk tol. Kok kita ngetek kok nggak lama. Terus kita dasar ini pilih barang-barang murah. Kecewa. Sampai macet. Bisa di mana saja. Dan Bapak Ibu pernah alami hal tersebut? Pernah kan? Pernah. Kita tunggu si doi, udah 5 menit, 10 menit sesuai dengan jam yang disepakati, nggak datang, kecewa. Banyak kecewa. Kecewa muncul di mana saja, kapan saja bisa terjadi. Dan dalam komunitas gereja pun kekecewaan bisa muncul. Dan biasanya kekecewaan bisa muncul kepada banyak hamba Tuhan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, sebisa mungkin untuk meminimalkan supaya orang nggak bisa kecewa. Sebenarnya kami nggak bikin orang secara langsung kecewa, tapi mungkin orang melihat begini, kok Pak Pendeta itu adanya dengan komunitas tertentu, atau mungkin kita punya bayangan pendeta yang kita harapkan akan seperti A, seperti B, seperti C. Ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Mereka tidak menyakiti kita, tapi secara tidak langsung apa yang menjadi harapan kita kepada hamba Tuhan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, lalu kecewa. Awalnya sih nggak apa-apa, kita bertahan, kan ini buat Tuhan. Lama-lama kok damai sejahtera gue hilang ya. Curhat nih ceritanya. Lama-lama kok gue nggak sejahtera di gereja itu ya. Diajak, gue kurang sehat gue kurang sehat, lama-lama hilang. Ya syukur-syukur kalau dia pindah gereja, kalau nggak ke gereja, bahaya. Apalagi kalau sampai pindah agama, itu yang lebih bahaya. Kalau begitu Pak Pendeta nggak usah berkomunitas dong. Kalau begitu Pak Pendeta nggak usah kumpul-kumpul lah. Atau kalau begitu Pak Pendeta nggak usah ke gereja sekalian lah. Yang ada sakit hati, yang ada kepahitan, yang ada kecewa. Nah tapi apa enak hidup sendiri, hidup tertutup. Bagaimana kesabaran kita teruji, bagaimana kita seperti Amsal 27 ayat 27, manusia bersih menajamkan bersih, manusia orang menajamkan sesamanya. Kalau kita tertutup, maka kita menjadi manusia yang tidak berguna.
Karena apa? Karena ternyata Tuhan juga bisa memakai orang yang nyebelin untuk menguji kita supaya kita menjadi orang yang sabar. Ya apa ya? Betul? Betul ya? Nah, dalam nats bacaan kita, ternyata hal yang tidak mengenakan itu dialami oleh Paulus. Tema kita hari ini ketika orang lain mengecewakan kita, tapi kita fokusnya kepada teman. Kalau kita bicara tentang kecewa terhadap keluarga, kecewa di kantor dan sebagainya, tapi fokus kita hari ini sesuai dengan konteks kita. Ketika orang lain mengecewakan. Nah, hal itu dialami ternyata oleh Paulus. Banyak hal yang dialami oleh Paulus padahal ia ada di penjara. Saat ia ada di penjara, kita bisa baca di kalimat kan tadi 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Kalau kita baca di 2 ayat sebelumnya, saya baca di ayat yang ke-6 sampai 7. Di 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Berkata begini. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Jadi dalam keadaan begini, Paulus itu enggak salah dong, dia butuh teman. Enggak salah dong, ada orang yang mendampingi dia. Memang ada Lukas yang selalu ada bersama-samaku. Tapi tolong ya Timotius, kalau kamu bisa ke sini, tolong datang, ajak juga Markus. Ingat, Paulus bukan orang yang cengeng Bapak Ibu. Paulus bukan orang yang dikit-dikit baperan, curhat di sana sini dan sebagainya, bukan. Kak John bisa buka di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, saya baca buat kita. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 33. Apakah mereka pelayan Kristus? Pelayan Kristus, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjelilah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. Lanjut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Stop dulu sebelum ayat 25. Paulus 5 kali disesah. Setiap Paulus disesah, ia dipukul 39 kali. Kan 40 kurang 1. Sekali disesah 39 kali. Ini Paulus ada 5 kali disesah. Berarti ada 195 kali Paulus dipukulin. Lanjut ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan bahaya dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Lanjut, sampai 33. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk diriku sendiri. Bukan. Urusan Paulus sehari-hari untuk memelihara semua jemaat. Terus 9. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Lanjut. Allah yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya. Tuhan tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Terakhir, tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi Paulus waktu menulis surat terakhir dari penjara ini kepada Timotius, ia bukan karena orang yang cengeng, aku nggak tahan lagi, ini pada kemana nih orang-orang? Enggak, kita sudah baca rentetan permasalahan, rentetan bahaya, rentetan serangan yang dialami oleh Paulus di dalam 2 Korintus 11 tadi itu bukan bahaya ecek-ecek, itu bukan bahaya abal-abal. Mungkin kalau kita mengalami hal seperti itu, udah Tuhan mundur aja deh, pensiun dari pelayanan, pensiun dini. Karena Paulus mengatakan di 2 Timotius 4 ayat 6 tadi itu, sebentar lagi aku mau mati. Sebenarnya umurnya dia belum 70 tahun. Karena surat dari 2 Timotius ini ditulis antara tahun 58.
Pokoknya antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, padahal Paulus lahir diperkirakan tahun 3 Masehi. Berarti sewaktu menulis surat ini Paulus masih berumur 55 tahun. Tapi untuk seorang yang berjerih lelah, sangat mungkin untuk Paulus memiliki banyak penyakit. Betul? Waktu ia berdoa, ia melihat penglihatan supaya anak ini gak bermegah pikir Tuhan, maka Tuhan mengizinkan ada duri dalam daging. Ada hamba Tuhan berkata saat Paulus, dulu kan namanya Saulus. Saulus ini artinya pendek. Jadi Saulus ini kecil. Waktu jalan begini, ada hamba Tuhan yang berkata, ada duri dalam daging lantas ia pegang-pegang. Paulus enggak eye catching orangnya, enggak enak dilihat. Tapi ia penuh hikmat. Tapi dalam bacaan ini, kemanakah semua orang? Maka patutlah istilah banyak teman untuk tertawa, tapi sedikit teman untuk menangis. Cocoklah kita alamatkan kepada Paulus. Bapak Ibu, kira-kira hal ini kita alami, gak usah sakit dulu deh. Gak usah dipenjara dulu deh. Kira-kira kalau hal ini kita alami, kita sedang butuh teman. Mungkin kita berkata, si Ano kemana? Waktu aku punya, dia sering aku bantu, mana? Si Ano kemana? Waktu dia susah aku yang bayarin uang sekolah anaknya. Si Ano kemana? Sampai sekarang belum bayar utangku. Si Ano kemana? Si Ano kemana? Semuanya hilang, nanyain kayak biar kata basa-basi. Semuanya hilang, semuanya mengecewakan. Rasa kecewa itu lebih menyakitkan dari teman dibanding musuh yang mungkin secara logika lebih sakit. Betul? Sekali lagi, rasa kecewa karena seorang teman jauh lebih menyakitkan daripada luka yang dibuat oleh musuh. Ini teman kalau senang aja ada, tapi kalau lagi susah nggak ada. Ini pada kemana orang-orang ini? Kita mungkin, wah katanya bestie, katanya sohib, katanya BFF, Fred. Tapi memang ada alasan orang kenapa mereka menjauh dari kita. Ada beberapa alasan saya catat. Saat kita butuh bantuan, mungkin mereka merasa tidak mampu untuk membantu, lantas mereka menghilang. Tapi ini juga bukan cara yang baik ya. Maaf saya nggak bisa bantu, saya hanya bisa bantu doa, meskipun klasik ya. Tapi menjauh. Ada juga kenapa orang menjauh dari kita, karena teman mungkin berpikir, buang-buang waktu aja, toh juga dari sini bisa berdoa. Betul? Klasik juga alasannya. Atau jangan-jangan boro-boro mau bantu atau mau mendukung. Malah ada senang yang teman melihat keadaan kita hancur. Malah ada senang melihat kegagalan kita. Malah ada orang senang yang melihat kita jatuh. Pasti sakit. Kalau begini situasinya rasanya pengen telepon satu-satu deh. Beberkan semua perbuatan baik kita. Rasanya telepon satu-satu deh. Bila perlu ajak ribut. Tapi tidak bagi Paulus. Saya tidak tahu berapa banyak kita jadi korban dari teman-teman kita. Kita mungkin berpikir, teman-teman pada kemana nih? Di keep ya, bahwa hari ini kita belajar tentang teman yang menjauh. Kita tidak berurusan dengan, ya kekecewaan bisa datang dari mana saja. Seperti yang saya katakan tadi itu, Israel aja ditolak, kita kecewa. Jadi kecewa bisa ada di mana saja. Saya kecewa kepada Indonesia ini. Kenapa beritanya nggak berimbang antara Palestina dan Israel gitu loh? Saya kecewa. Tapi ya udah deh gitu loh, nggak bisa dirubah. Mending saya keep aja gitu, saya simpan aja gitu loh. Jadi khusus hari ini adalah kecewa terhadap teman. Gitu. Kita lihat Paulus, apa yang kita baca tadi itu benar dia kecewa. Tapi kekecewaan itu cukup ia ungkapkan dalam dirinya. Kita baca ayat 16, Bapak Ibu. Sama-sama yuk kita baca ayat 16 dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 16. 1, 2, 3. Pada waktu pembelaanku, sama-sama Bapak Ibu. 2 Timotius 4 ayat 16. 2 Timotius 4 ayat 16. 1, 2, 3. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Hebat nih Paulus. Gak apa-apa deh mereka gak jenguk aku.
Tapi jangan ditanggungkan kepada mereka ya, nggak apa-apa, aku aja di penjara, nggak apa-apa. Coba, seorang teman yang benar-benar teman. Teman bukan hanya di waktu senang, tapi teman juga di waktu tidak senang. Ini baru teman. Ada lagu Anak Medan. Anak Medan, anak Medan, anak Medan doa kawan. Hasur demi kawan, hancur demi teman, itu gue. Rela bela kawan, itu gue. Nah, kalau kita sekarang sedang mengalami kekecewaan terhadap teman yang kita harapkan bisa membantu kita. Ya Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita belajar dari Paulus. Karena ada poin yang sangat penting yang menjadi kabar baik bagi kita saat ini. Apa itu? Saya baca ayat 17. Turun satu ayat 17 Kak Jun. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Jadi Paulus, meskipun nanti Timotius tidak datang, apalagi dia bawa Markus, enggak apa-apa. Kan di ayat yang ke-9 tadi berkata begini, dari 2 Timotius 4, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Tapi kalaupun enggak datang, enggak apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan mendampingi aku. Masih di ayat yang ke-17 tadi itu. Saya ingat ketika Daud, bisa buka Kak John dari Mazmur pasal 55. Saya ingat ketika Daud itu dikecewakan oleh teman-temannya. Apa kata Daud? Di dalam Mazmur pasal yang ke-55. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, enggak apa-apa deh. Aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. 14. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku, dan orang kepercayaanku. 15. Kami yang sama-sama bergaul dengan baik dan masuk ke rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Kalau kita baca ayat 1 sampai 12, itu Daud curhat. Ini dari teman-temanku sendiri loh, menjauh dariku. Teman-temanku sendiri loh, enggak peduli. Ada uang, abang sayang. Enggak ada uang, semua melayang. Nah sekali lagi, hari ini kita belajar, meskipun teman datang dan pergi, karena seperti itulah kehidupan. Coba kita bayangkan, coba kita ingat Bapak Ibu. Kak Monci masih ingat gak? Siapa guru sekolah minggu yang sudah tidak bersama dengan kita? Belasan kan? Belasan. Mulai dari Karunia Genumba, Rio, siapa lagi? Terakhir Satria, ada Sally. Banyak sekali. Pelayan juga datang dan pergi. Kadang-kadang pintu kecewa terhadap kita buka lebar-lebar, nggak perlu. Karena seperti itulah situasinya gitu loh. Kalaupun ada yang mengecewakan kita, ya kita nggak bisa berkata, please dong teman, enggak. Tinggal kita bisa menjaga hati. Betul? Karena kita nggak bisa menghambat orang untuk berbuat seperti apa yang ia mau. Tapi paling tidak, kita bisa menghambat hati kita untuk kita tidak kecewa. Nah, kunci pertama, bagaimana supaya kita memiliki hati yang tidak terlalu kecewa, hati yang tidak terlalu memikirkan teman, padahal masih ada orang yang mendampingi kita, masih ada satu sosok yang mendampingi kita, yaitu Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya baca sekali lagi, ayat yang ke-17, dari 2 Timotius pasal yang ke-4. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih sekali lagi, kita tidak bisa menghambat teman untuk stay di tempat ini selamanya. Betul? Kita nggak bisa menghambat teman untuk tetap di tempat ini. Mungkin dia lagi butuh pekerjaan sebagaimana teman-teman Paulus yang sedang diutus ke berbagai tempat. Tapi kita harus menarik poin penting dari Paulus, bahwa ada Tuhan yang mendampingi kita. Bapak Ibu, kita lupa
Sosok teman yang belum tentu bisa hadir di setiap waktu bagi kita. Tapi ada sosok yang begitu besar, ada sosok yang begitu setia, ada sosok yang begitu menunggu kita setiap saat seperti yang kita baca tadi dari Efesus 4 ayat yang ke-31. Bahkan ada sosok yang setia yang membuka tangannya lebar-lebar dan berkata, marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berletih lesu, berbeban berat. Mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia menunggu tangan kita. Dia menunggu tangan kita, tapi hati dan pikiran kita sedang tertuju kepada teman. Kenapa dia begitu? Kenapa dia begitu? Lalu satu-satu kita buka handphone. Setiap handphone yang ada foto dengan dia kita hapus satu-satu. Mulai kita ahli sejarah. Kemarin aja dia susah. Emang dia sama siapa? Sama keluarganya? Enggak, sama gua. Hapus satu-satu. Dia lupa, kesini, Bang Johan kesini, aku ada. Ini contohnya Bang Johan ya. Ini, jangan ingat-ingat dia, emang dia orangnya kayak gitu sih. Betul. Kesini. Dan Tuhan tidak hanya mendampingi kita Bapak Ibu. Coba angkat tangan, siapa yang pernah dikecewakan oleh teman? Wih, rata-rata ya. Rata-rata ya. Ngomong-ngomong kita udah lama gak dengar suara Marcos ya. Dulu masalah apa Bang Marcos kecewa? Iya. Terakhir kita ketemuan baptisan malah ya. Iya ya. Kamu bilang, oh udah lama tuh katanya. Coba. Kita ingat-ingat, gila ya. Susah aja dia datang. Bahkan telepon sampai jam 1 malam loh. Tolong dong please transfer sekarang, transfer please. Kalau enggak gue dipecat, tolong please transfer sekarang. Berapa aja deh gitu. Saya pernah cerita di jemaat dulu kan gereja kita ini ada persekutuan 2 Jumat. Tapi di Bakmi Gang Kelinci. Kita berapa tahun ya Bu Emi? Ada 2 tahun, 3 tahun itu. Sebenarnya berhenti karena Bakmi Gang Kelinci kebakaran. Masih ingat? Yang di Grand Wijaya Center. Di situ dulu ada Bakmi Gang Kelinci. Kita nggak sewa tempat itu, tapi berapa orang yang ibadah kita pesan bakminya. Gitu. Jadi dalam persekutuan doa itu ada 1 jemaat. Dia nggak malu-malu. Dia bilang begini, datang. Dia bersaksi karena kita buka pintu kesaksian. Saya mau bersaksi. Begitu bersaksi, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya adalah, silakan masuk. Paling depan aja ya. Ya. Kalimat pertama, suara pertama yang keluar dari mulutnya adalah dia langsung nangis. Langsung nangis. Bapak Ibu tolong doakan saya, perusahaan saya hancur. Kupikir kesaksian, ya Tuhan baik gitu ya. Tapi intinya dia maju hanya untuk minta didoakan. Kita doakan. Mungkin Bu Emi kenal orangnya. 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, dia rajin datang. 2 bulan dia rajin datang. Setelah perusahaannya besar, dia tidak pernah datang. Dengar-dengar dia sudah Jumatan. Nggak masalah sih, cuman kan kita tahu Bang Andi, gila itu orang. Gitu kan, gila itu orang. Gitu. Ya kecewa. Kecewanya kita bukan ketika dia naik, kita minta duitnya, enggak. Wong dulu sanggup bayar 200 orang makan bakmi kelinci, sombong. Lah memang begitu kan, kita nggak nyewa tempat itu, tapi berapa orang yang datang, ya kita bayar itu gitu. Tanya sama adiknya, pendeta adiknya. Adiknya belum ngomong, matanya udah berkaca-kaca. Iya Bang, dia sekarang sudah pindah dari mingguan ke Jumatan.
Saya nggak tahu, mungkin dia diiming-imingi, bro, saya akan modalin kamu. Saya akan modalin kamu. Tapi mau nggak? Mau nggak? Beda dikit-dikit aja. Seperti kesaksian kolonel, Pak Bambang udah kolonel atau brigjen ya? Kolonel Bambang, banyak orang yang goda dia. Pak, tolong rubah sedikit di KTP-nya, sedikit aja supaya cepat naik. Saya nggak tahu teman yang saya ceritakan tadi itu mungkin, udahlah mau saya bantu, coba sedikit rubah di KTP-nya. Dan memang benar, dia sudah kaya. Tapi dia meninggalkan Tuhan. Apa kita berhenti berdoa? Panganding kah? Kita doakan supaya Tuhan tarik dia lagi. Kita doakan supaya Tuhan tarik dia lagi. Adiknya bilang, susah. Adiknya bilang, gak mungkin. Adiknya bilang, udahlah, biarkanlah dia. Dia lupa, ada Tuhan yang mendampingi dia saat dia susah atau senang. Bapak Ibu masih peka enggak dengan kehadiran Tuhan? Masih peka enggak dengan kehadiran Tuhan? Kadang-kadang kita kehilangan kepekaan akan kehadiran Tuhan. Padahal Tuhan berdiri dengan setia menunggu kita. Sini Ras, sini Kamonci, sini Temi, sini Bung, sini semua, sini. Aku ada di sisimu, gak usah ingat-ingat dia. Karena manusia datang dan pergi. Nama juga manusia maunya enak sendiri. Betul. Makanya saya harap Markus gak pergi lagi. Betul. Selain mendampingi, Tuhan tidak hanya diam saja. Iya saya di sini. Ya tenang aja. Iya saya di sini. Saya kan udah bilang dalam Mazmur 121 ayat 4, sesungguhnya tidak terlalap dan tidak tertuduh penjaga Israel. Lihat saya sendiri 24 jam. Tapi Tuhan kok saya lemah sekali. Oh iya ya, kehadiran Tuhan tidak hanya memelototkan kita begini, tapi memberikan kekuatan. Sekuat apa orang yang menyakiti kita? Sehebat apa sakit hati kita? Masa Tuhan sendiri gak bisa membalut luka kita? Tapi kita terngiang-ngiang terus dengan orang-orang itu. Berat Tuhan, berat. Tuhan gak tahu sih. Saya hanya sekali aja minta tolong sama dia. Masa dia buang muka? Sampai detik ini saya telepon dia selalu di reject. Selalu di reject. Dia dibaca tapi gak dibalas. Kemudian kita jadi ahli sejarah. Membuka masa lalu. Kita lupa ada Tuhan. Gak usah. Kamu masalahnya apa? Saya kasih kamu kekuatan untuk menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak, tapi kita buat masalah yang kecil kita buat besar. Tapi Tuhan yang besar yang ada di sisi kita buat jadi kecil. Ini keyakinan Paulus. Sangat berat. Seandainya sekali lagi, seandainya pun Timotius nggak datang, seandainya pun Markus nggak datang, atau seandainya pun dia nggak datang perkamenku sama jubahku. Jubah itu karena pada saat itu mau musim dingin, jadi butuh baju hangat. Sekalipun mereka nggak datang, ada Tuhan yang mendampingi aku. Ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Bapak Ibu, apa masalah kita? Seberapa besar kecewa kita? Ternyata pertolongan Tuhan tidak sampai di situ. Kak Jun bisa buka ayat 18 dari 2 Timotius pasal 4 ayat 18. Terakhir. Kita baca sama-sama dari 2 Timotius 4 ayat 18. Bacaan kita tadi. 1, 2, sama-sama ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Titik dulu, emang titik ya? Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Paulus belum tahu akan pertolongan Tuhan. Tapi Paulus yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Yang dia hadapi saat itu bukan saat ia di penjara dagingnya terpenjarakan. Tidak. Tapi ada Alexander, ada kaisar yang memenjarakan dia. Di samping itu dia sudah sakit. Tetapi anehnya Paulus masih bisa berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Kita bisa nggak memiliki iman seperti itu? Bahwa Tuhan akan melepaskan aku dan menuntun hidupku sehingga aku lepas dari setiap niat orang jahat. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, sebesar apapun rasa kecewa yang muncul, yang diakibatkan oleh orang,
kita bisa berkata, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha jahat. Hanya melepaskan? Tidak. Kita baca mulai dari kata dia. 1, 2, 3. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ada pengharapan meskipun suatu saat ketika Tuhan melepaskan kita dari satu masalah, muncul masalah lain, enggak apa-apa deh. Yang penting bagi Paulus nih, dia yang akan menyelamatkan aku untuk masuk dalam kerajaan sorga. Bapak Ibu, sekali lagi kita enggak bisa atur teman untuk seperti apa. Tapi kita masih bisa jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut untuk tidak melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Ingat itu. Ingat itu, sekali lagi, kita nggak bisa mengharapkan teman untuk seperti yang kita harapkan. A, B, dan C. Satu contoh, ponakan aku dulu sekolahnya dari mulai SD sampai SMA di Penabur. Masuk perguruan tinggi, dia kaget. Kaget, aku juga lihat anak-anak karena aku tinggal di kampung begitu. Maaf ya anak-anak sekarang enteng banget ngomong kotor ya. Maaf ya. Binatang itu, ANJ loh gitu, ANJ, sambil main ini tuh, ANJ gitu. Ponakanku kaget, nggak kuliah. Akhirnya pindah ke swasta di BINUS. Lebih lumayan deh. Nah kita kan nggak bisa cegah. Pintu itu nggak bisa kita cegah. Tapi ada selalu yang mendampingi kita untuk memampukan kita, untuk menguatkan kita, dan untuk menyelamatkan kita. Amin. Kabar baik ini yang harus kita bawa. Sewaktu-waktu ada teman, mungkin dia lagi. Saya mau tanya dong, Bung. Misalnya begini nih, ada teman yang mengecewakan kita. Maafkan dong, maafkan nggak? Maafkan nggak Bapak Ibu? Serius, maafkan nggak? Belum tentu. Sakit ya Bang ya? Taruhlah kita maafkan. Tak sangka, tak diduga, dia datang lagi dengan muka memelas. Bisa pinjam enggak? Gimana responmu? Apa? Gimana responmu? Kita udah maafkan nih. Udah deh, tutup lembaran lama. Bisa pinjam. Tangan kita digini-giniin. Sekali ini aja. Benar deh, nggak lebih dari seminggu. Apa responmu? Hah? Beban saya semalam bertambah dengan ajakan Pak Gembala di grup, di jemaat. Kak Monci biasa hanya kirim e-flyernya, tapi ada ajakan Pak Gembala. Masih ada yang kecewa enggak? Ternyata ada orang yang lama nggak nongol, saya nggak tahu. Ada yang orang yang datang itu lebih kecewa nggak yang datang ke sini gitu loh. Karena ajakan Pak Gembala kan, bisa jadi kan? Tapi apa iya kita simpan kecewa itu? Kita koleksi. Tapi apa iya? Tarikan teman itu rasanya lebih kencang dari tarikan Tuhan. Tuhan rasanya kalah. Bukan puisi, tapi saya baca sesuatu ini. Judulnya teman seperti apa Anda? Apakah Anda seseorang yang berdedikasi kepada orang yang Anda cintai, atau justru Anda sering mengecewakan mereka? Anda mungkin teman yang setia, tapi teman-teman Anda justru dengan konsisten mengecewakan Anda saat Anda sedang bermasalah. Jika itu yang sedang Anda alami saat ini, pesannya supaya Anda menaruh dendam, pesannya supaya Anda tidak menaruh dendam kepada mereka. Memang sakit hati, ya.
dan penolakan sesuatu yang sangat menyakitkan. Tapi ketahuilah, itu hal yang tidak dapat kita hindari dalam hidup. Sekali lagi, ketahuilah, itu hal yang tidak dapat kita hindari dari hidup. Saudaraku, ingat, kesembuhan selalu tersedia jika kita bersedia untuk mengampuni. Sekali lagi, kesembuhan selalu tersedia jika kita bersedia untuk mengampuni. Dan ketahuilah, meski semua orang meninggalkan kita, meski semua orang meninggalkan Anda, namun Yesus selalu ada di sisi Anda. Ia tidak pernah jauh. Seperti firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kabar baiknya adalah Yesus ada di sisi kita. Dia tidak hanya diam bengong melototin kita, tapi dia bekerja terus, bekerja dan bekerja untuk memberikan kita kekuatan, bekerja dan bekerja untuk melepaskan kita dari setiap niat roh jahat. Bersedia melepaskan pengampunan jika ada teman yang mengecewakan? Sedia? Dengan kekuatan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melepaskan pengampunan kepada sesama. Amin. Saya panggil petugas musik dan singers untuk maju ke depan. Kita nyanyi lagu lama. Ada satu sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Saya nggak tahu, Bapak Ibu pernah nggak merasa ditinggalin Yesus? Pernah nggak? Pernah nggak merasa kita ditinggalkan Yesus? Nggak pernah ya? Saya belajar dari Bang Nicholas. Dengan keterbatasan bisa sampai ke tempat ini. Tuhan pelihara hidupnya ya. Kita nyanyi lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sekali lagi, dari awal, Bapak Ibu saja, ada satu sobat. Yuk, sama-sama yuk. Namanya Yesus, kita berdiri Bapak Ibu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi dari awal. Dari awal. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi, nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tinggal tugas kami menjadi pelaku tentunya. Pelaku di setiap kehidupan kami. Setiap saat. Entah kapan, entah di mana saja, lebih baik kami siap awalnya menghadapi kekecewaan. Tapi kami gak perlu seperti Saul. Saul ketika dia dengar orang-orang Israel bersorak-sorai, Saul mengalahkan berlibu-libu. Saul mengalahkan berlibu-libu, tapi Daud berlaksa-laksa. Sejak ia mendengar itu ada niat jahat dalam hatinya. Kekecewaan ia simpan, yang akhirnya berbuah kepada maut. Ia mati, kerajaannya digantikan. Tapi kami tidak mau seperti Saul yang menyimpan rasa kecewa itu. Bahkan mengoleksi rasa kecewa itu. Padahal kami tahu teman biasalah datang dan pergi. Mungkin karena kesibukan, mungkin karena tugas, pekerjaan, bahkan pelayanan. Karena yang kami tahu ada satu sosok yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Seperti firman-Mu di dalam Mazmur pasal 21. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan semesta alam. Dan kami harus tahu itu ya Tuhan. Sehingga sebesar apapun rasa kecewa yang kami rasakan saat ini. Sakit. Tapi ada sosok yang tidak pernah meninggalkan kami. Ada sosok yang mendampingi, menguatkan dan melepaskan kami dari setiap niat orang jahat. Itulah kabar baiknya hari ini ya Tuhan. Yang kami bawa ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahwa sehebat apapun orang mengecewakan kami. Tapi ada sosok yang selalu menghibur. Ada sosok yang selalu menguatkan. Ada sosok yang selalu mengarahkan kami. Untuk kami lepas dari setiap niat-niat orang jahat. Doaku ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu ini. Agar ketika kami berhadapan dengan berbagai masalah, sekali lagi, entah kapan dan di mana aja, kami sudah kuat. Sehingga kami tidak cepat jatuh ke dalam kekecewaan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami atas firman Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.